Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namasidam, Om Anu Badrah Kertawo Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya Niluh Putoi Megayanti dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Manado. Para umat sedharma yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ida Sayang Widiwase atas asung kertewaro nugraha nyala. Kita semua masih bisa diberikan kesehatan di masa pandemi seperti ini. Pada kesempatan ini saya akan membawakan dharma wacana yang berjudul Karma Pala atau Hukum Karma. Para umat sedharma yang berbahagia, seringkali kita melihat di masyarakat saudara kita yang berbuat tidak baik tetap bahagia dalam hidupnya. Sedangkan saudara kita yang berbuat baik, hidupnya susah bahkan sering dicemooh. Di dalam kitab Solokantara 68 menyebutkan, karma pala ngaran ike, halaning gawe hala ayu. Yang artinya, karma pala adalah akibat dari perbuatan baik atau buruk. Sebagaimana sudah menjadi hukum karma, segala sebab pasti membawa akibat. Contoh, jika kita menanam bibit salak, maka buah salaklah yang akan kita petik, bukan buah durian. Hukum karma ini sangat berpengaruh terhadap baik dan buruknya perbuatan yang dilakukan semasa hidup dan merupakan penentu seseorang itu hidup bahagia atau menderita lahir batin. Jadi, setiap orang yang berbuat baik, baik pula pahala yang akan ia terima. Begitu juga sebaliknya, jika orang itu berbuat buruk, buruk pula pahala yang akan ia terima kelak. Para umat sedharma yang berbahagia, pahala atau hasil perbuatan itu tidak selalu langsung dapat kita nikmati. Ada yang dirasakan seketika, ada yang di kemudian hari, dan ada juga yang dirasakan di kehidupan yang akan datang. Di dalam ajaran agama Hindu ada 3 konsep karma pala, yaitu 1. Sancita karma pala, yaitu hasil dari perbuatan kita terdahulu yang belum habis pahalanya kita nikmati dan merupakan sisa yang menentukan kehidupan kita sekarang. Contohnya, di kehidupan yang lalu kita menjadi seorang koruptor dan pahalanya belum sempat kita nikmati, maka di kehidupan sekaranglah kita akan menikmati pahala tersebut. Entah itu terlahir menjadi seorang gelandangan atau susah mendapat pekerjaan dan sengsara. Yang kedua, pralabdha karma pala, yaitu hasil dari perbuatan kita sekarang yang pahalanya habis dinikmati sekarang juga. Contoh, jika kita memukul teman, tiba-tiba pada saat kita pulang kita terjatuh dari motor. Itulah salah satu contoh pahala yang langsung kita nikmati. Yang ketiga, kriyamana karma pala, yaitu hasil perbuatan yang tidak sempat kita nikmati pada saat berbuat, sehingga harus diterima di kehidupan yang akan datang. Contohnya, di kehidupan sekarang kita berbuat baik. Sebelum kita dapat menikmati hasil dari perbuatan kita meninggal, maka di kehidupan yang akan datanglah kita akan menikmati, yaitu terlahir di keluarga yang berkecukupan, cantik atau tampan, dan tidak ada penderitaan yang kita alami. Para umat sedharma yang berbahagia, jadi cepat atau lambat dalam kehidupan sekarang atau nanti, segala perbuatan itu pasti akan membuahkan hasil dan pasti akan diterima. Karena ini sudah menjadi hukum sebab akibat. Di dalam Weda Waraspati Tattwa 3 disebutkan wasana, yang artinya semua perbuatan di alam lain pada kelahiran nanti, apakah itu akibat yang baik atau buruk, pada akhirnya semua itu akan menghasilkan buah. Hal ini seperti periuk yang diisi kemenyan. Walaupun kemenyannya sudah habis dan periuknya dicuci bersih, tetap saja masih meninggalkan bau kemenyan tersebut. Inilah yang disebut wasana. Sama seperti karma wasana, ia ada pada Atman, ia melekat pada Atman dan juga mewarnai Atman. Jelasnya, seseorang tidak perlu merasa sedih dan menyesali orang lain karena mengalami penderitaan atau tidak perlu sombong. Karena pada saat sekarang yang paling sulit adalah di mana ia yang mengalami penderitaan hendaknya tetap pada jalan kebenaran dan tidak mengeluh. Begitu juga sebaliknya yang mengalami kebahagiaan hendaknya bisa menjaga diri
agar tidak menjadi orang yang sombong dan menodai kebahagiaan yang ia terima sekarang, agar nantinya bisa menemukan kebahagiaan yang utama, yaitu mokshatam. Para umat sedharma sekalian, dapat saya simpulkan bahwa hakikat karma pala sebagai hukum sebab akibat, di mana segala sebab pasti membawa akibat. Maka dari itu, dalam menjalani hidup ini, kita harus selalu berpijak pada jalan kebenaran dan memahami bahwa setiap perbuatan, entah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk yang kita lakukan, pasti akan kita petik hasilnya dan akan kita pertanggungjawabkan di kehidupan setelah mati, entah itu di surga atau neraka, agar terciptanya kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hendaknya kita selalu mendasar pada ajaran agama dan dharma, sehingga terciptanya kehidupan yang harmonis, selaras, rukun, dan damai. Apalagi pada masa pandemi seperti ini, kita harus tetap berbuat baik dengan cara saling membantu satu sama lain, dengan cara mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah, agar kita semua terhindar dari bahaya virus corona ini. Demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal yang kurang berkenan dalam hati umat sedharma, saya mohon maaf. Akhirnya saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.